Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di masyarakat kita di Nusantara ini tentunya tidak asing lagi kepercayaan masyarakat terhadap adanya hantu yang jelmaan dari orang yang sudah meninggal, atau bahasa Maduranya jerengkong. Ketika orang meninggal dan semasa hidupnya dia lebih banyak buruknya daripada baiknya, masyarakat kita meyakini dia akan menjadi pocong dan seterusnya. Bagaimana syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai keyakinan semacam itu? Benarkah iktikad yang demikian? Mari kita simak penjelasan Syekh Ismail Zain Al-Yamani di dalam kitabnya Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Zain. Judulnya di halaman 22, judul Haulu Khuruji Syabahi Syakhsil Mayyiti Ba'da Mautihi, seputar keluarnya jelmaan orang yang sudah meninggal setelah kematiannya. Soal: waqa'a fi baladina, terjadi di negara kita, mundu zamanin qadimin, sejak masa yang lama, sejak dulu. Apa yang terjadi? Ma yusammunahu bijarangkong, sesuatu yang mereka sebut, masyarakat kita sebut dengan jarangkong. Memang yang bertanya ketepatan orang Madura ini, hantu ya. Wa tawdihul mas'alati, penjelasan masalah jerengkong ini, annaman mata, sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia, min ahlil fujuri, dari orang-orang jahat, yakhruju min qabrihi khalqun, itu dari kuburnya akan keluar sosok makhluk, yushbihu hayawanan, yang menyerupai hayawan, dzu suratin mukhawwifatin atau makhufatin, di mana sosok itu memiliki bentuk atau rupa yang menakutkan. Kana yakhruju min qabli dzalikal mayyit, sosok tersebut keluar dari kuburan orang tersebut, orang yang buruk tersebut. Fayadhabu ila buyutin nasi, kemudian sosok tadi pergi ke rumah-rumah orang-orang, yukhawwifuhum bisyatta anwa'il
mukhawifati atau makhufati, dia menakut-nakuti mereka dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Yukhawifuhum bisuratihi, terkadang makhluk tersebut menakuti mereka dengan suaranya, dengan bentuknya, wasautihi, dan kadang dengan suaranya, wasyaklihi, dan juga dengan bentuk fisiknya, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa huwa, makhluk tersebut, yatasyakkalu bi suratin mukhtalifatin ajibatin, bisa berbentuk dengan bentuk yang berbeda-beda, yang sangat langka, yang sangat mengagetkan. Wa rubbama yusma'u sautuhu wa la yura syakhsuhu, terkadang juga makhluk itu hanya terdengar suaranya, tidak terlihat sosoknya. Wa katsiran ma yatasyakkalu bi surati dzalikal mayyiti tamaman, dan banyak juga yang makhluk tersebut yang keluar dari dalam kuburan orang jahat tersebut berbentuk berupa orang yang meninggal. Maksudnya yang keluar itu memang persis seperti orang yang meninggal. Wa yakunu khuruju dzalika syai'il khabithi ba'dal ghurubi, waktu keluarnya makhluk tersebut setelah tenggelamnya matahari, ila antala al-fajru, sampai subuh. Hadza ma sami'na min ba'din nasi, ini yang kami dengar dari sebagian orang-orang. Tsumma innahum yakhtalifuna fi dzalika, kemudian masyarakat kita berbeda pendapat memandang keyakinan semacam itu, memandang fenomena tersebut. Faminhum man qala innahu ruhu dzalikal mayyiti akhrajahu Allahu ila hadhihi dunya i'laman minhu subhanahu anna sahibahu kana min ahlil fujuri. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sosok itu merupakan ruhnya mayit tersebut, di mana Allah telah mengeluarkannya ke dunia ini, dikeluarkan kembali, ditampakkan oleh Allah ke alam dunia untuk memberitahu bahwa orang yang mati tersebut golongan termasuk orang-orang yang celaka, yang tidak baik. Itu pertama. Wa minhum man qala innahu syaitanun yaftinun nasa, ada juga yang berpandangan bahwa makhluk tersebut, sosok itu adalah sebenarnya setan yang memang menggoda, menakut-nakuti manusia. Wa minhum man qala innahu amalul mayyiti sayyi'i khalaqahullahu wa jasamahu, dan ada pula yang berpendapat bahwa sosok itu sebenarnya adalah perbuatan buruknya si mayit, atau perbuatannya mayit yang buruk itu yang Allah ciptakan dan dibentuk dengan bentuk yang
menjijikkan atau menakutkan tadi sesuai dengan keburukan amalnya. Maka fanarju minkum taudihal jawabi, kata sa'il, kata penanya kepada Syekh, maka kami wahai Syekh mengharap dari antum taudihal jawabi, penjelasan jawaban, wallahu yajzikum bil ajri was thawabi, semoga Allah yang membalas antum dengan pahala. Al-jawab, jawabannya adalah wallahu al-muwaffiqu lis-shawabi, Allah lah semata zat yang memberi taufik, petunjuk, petolong kepada kebenaran. Innahu la yanbaghi ayyaqulal insanu kullama yasma'u, tidak seharusnya seseorang menceritakan setiap apa-apa yang telah dia dengar. Itu tidak baik. Wa fil hadisi, sebagaimana di dalam hadis Nabi, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a, cukuplah seseorang itu dianggap berbohong jika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar tanpa meng-cross check, memperhatikan apakah yang kabar yang dia dengar itu benar atau berbohong. Itu sudah dianggap berbohong, harusnya dihindari. Meskipun tidak berdosa, namun harus dihindari, sebagaimana dalam hadis tersebut. Itu yang pertama. Kemudian wala yang bagi ayya'taqida mithla hadza, tidak seharusnya seorang muslim meyakini keyakinan semacam di atas tadi dalam pertanyaan tadi. Kenapa? Faqad jaa asy-syar'ul hakimu bin nahyi an mithli hadzal i'tiqadi, karena syara' yang bijaksana, syariat yang maha bijaksana telah melarang dari keyakinan yang menyimpang semacam itu. Jadi keyakinan semacam di atas menurut syariat adalah keyakinan yang menyimpang. Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, rawahul Bukhari wa Muslimun. Karena berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi, tidak ada penyakit menular tanpa kehendak Allah, dan tidak ada tiara, itu adalah maksudnya merasa sial. Jadi orang jahiliyah itu dulu ketika melihat hal-hal yang mereka percayai membawa sial, mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan hajatnya. Wala hamata, dan tidak ada burung hantu, burung. Nanti di bawah dijelaskan hama itu yang menjadi dalil kekeliruan iktikad semacam di atas. Wala sofaro, dan tidaklah bulan Safar itu membawa
sial. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Wal hamatu hiya naw'un minat tuyuri. Hama itu adalah salah satu jenis burung malam. Kana ahlul jahiliyati ya'taqiduna anna ruhal mayyit tatajassamu fiha. Dulu orang-orang jahiliyah meyakini bahwa ruhnya mayit itu berada di dalam burung tersebut, merasuki burung tersebut. Wa annaha taduru haula baitihi, dan burung tersebut yang sudah terisi rohnya si mayit, menurut keyakinan mereka berkeliling mengelilingi rumahnya sendiri, wa ta'ti lailan ila ahlihi, dan di malam hari mendatangi keluarganya sendiri. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Ada yang mengatakan maksudnya hama di sini adalah dulu orang-orang jahiliyah meyakini ketika ada bunyi burung hantu ya. Burung hantu biasanya terkadang berbunyi, tiba-tiba berbunyi nyaring sekali, diyakini akan ada orang meninggal. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah. Fanaha Rasulullah SAW andalika. Kemudian Rasulullah melarang keyakinan semacam itu. Wa akada an-nahya bi sighatin nafyi isyaratan ila anna hadza ghairu waqi'in. Dan Rasulullah menguatkan, mengokohkan pelarangan keyakinan semacam ini dengan menggunakan sighat nafi, bukan sighat nahi. Itu menunjukkan bahwa keyakinan semacam ini sama sekali tidak benar, tidak ada. Kemudian wama fi suratis sa'ili min hadzal naw'i, kata Syekh Ismail, soal di atas itu termasuk dalam hadis tersebut, dalam keyakinan hamah tadi. Karena menurut beliau dari pemaparan penanya ada keyakinan rohnya mayit itu berkeliling atau menjadi jasad dan seterusnya, sehingga itu keyakinan yang tidak benar berdasarkan hadis tadi. Fayam bagi alla ya'taqida dzalika wa la yusaddiquhul mu'minuna al-uqala'u. Maka tidak seharusnya orang mukmin yang cerdas, yang berakal meyakini dan membenarkan keyakinan semacam tersebut. Wa qudratullahi subhanahu wa ta'ala shalihatun likulli syai'in. Ingatlah kekuasaan Allah itu pantas baik, atau kekuasaan Allah itu baik untuk apa saja. Lakinnahu min rahmatihi li'ibadihi wala siyama hadhil ummatal muhammadiyata ja'ala ba'dal umuri masturatan wa makhfiyatan. Akan tetapi karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya, apalagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan
sebagian perkara, sebagian dari hal-hal yang ada di bumi itu ditutupi oleh Allah. Wa ba'dal umuri maukulatan ilaihi, dan sebagian perkara lagi dipasrahkan urusannya kepada Allah, artinya la ya'lamu haqiqata masiriha illa huwa, tidak ada yang mengetahui tempat kembalinya urusan tersebut kecuali Allah semata. Jadi Syekh Ismail Az-Zain Al-Yamani tadi menyarankan untuk memasrahkan semuanya kepada Allah. Apakah itu orang buruk atau orang baik, itu memang dirahasiakan oleh Allah. Fasubhanahu min mutafaddilin karimin, maha suci Allah yang maha memberi keutamaan dan maha loman, maha agung, maha mulia. Ja'alallahu ahwalana bittaqwa, semoga Allah menjadikan tingkah laku kita tingkah laku yang takwa, wa ja'ala ma'alana wa masirana ilal ghufrani war ridha, dan menjadikan tempat kembali kita kepada ampunan dan ridha Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah zat yang lebih tahu. Jadi keyakinan semacam tadi, keyakinan ada orang mati menjadi hantu dan seterusnya, adalah keyakinan yang menyimpang, menyeleweng, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Lalu apa hakikat dari hantu orang yang meninggal tadi? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.